Baik, Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas sebagai seorang pendidik. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan beserta kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang seakidah dengan saya, marilah kita mengucapkan selawat beriring salam, kita hadiahkan keribaan junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya merasa sangat bahagia sekali atas kehadiran Bapak Ibu guru yang sudi kiranya meringankan daripada waktunya untuk menghadiri daripada acara diseminasi budaya positif yang sama-sama nanti akan kita paparkan dan diskusikan bersama. Sebelumnya saya ucapkan hormat kepada Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini nanti diwakili oleh Bapak Wahyono Lubis. Kemudian hormatnya sama pula kepada Bapak Ibu guru yang hari ini berhadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sepatah dua kata dari Kepala Sekolah UPTD 013841 Sesilo Timur. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Wahyono Lubis. Kepada Bapak Wahyono Lubis, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyono Lubis. Dalam hal ini mewakili Kepala Sekolah UPTD SDN 013841 Sesilo Timur, Kecamatan Butupani, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita masuk ke paparan materi,
Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu, lagu wajib, lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Dimohonkan agar Bapak Ibu guru hebat agar bersiap sedia untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Izin saya screen ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya. Baik. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan nasional Indonesia kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Sebelum saya masuk ke screen pematerian, mari kita coba ice breaking dulu ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini kita lihat ada 10 peserta, di mana nanti kita mulai dari Bu Mardiana ya, nanti dilanjut Bu Yusni Jariani, dilanjut Bu Julina, dilanjut Bu Marlina, Bu Ramlah, Anggri, dan Pak Wayono Lubis. Di sini saya ada ice breaking yaitu menyebutkan kata. Nah, nanti Bapak Ibu akan melanjut kata yang ada di belakangnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita mulai dari Bu Mardiana. Bu Mardiana nanti saya bilang, Bu Mardiana coba sebutkan nama hewan. Nanti kan Bu Mardiana akan menjawab, sapi misalkan gitu kan. Nah, kata sapi di akhirnya itu adalah huruf I. Nanti Bu Yusin Jariani melanjut, apa nama hewan yang awalannya huruf I. Begitu. Dilanjut lagi sama Bu Julina, terus Bu Marlina, Bu Ramlah, Bu Anggri, Pak Woyono, Bu satu lagi yaitu Bu siapa? Bu Leni Marlina, begitu. Baik ya, kita mulai dari Bu Mardiana ya. Dan jangan terlalu lama. Nanti kalau misalkan terlalu lama kita ini ya, kita sepakati. Kira-kira kita kita ini ya Bu, kita kasih reward gitu ya. Baik, dari Bu Mardiana ya. Bu Mardiana, coba pertanyaan yang akan saya coba lontarkan adalah Bu Mardiana sebutkan nama bunga. Mawar. Oke. Bu Yusti Jariani. Mawar berarti huruf R. Apa huruf R? Apakah apa huruf R? Coba diulang.
Nama bunga yang awalnya huruf R, apa Ibu? Oke. Oke, Bu Leni di sini resign. Ada apa itu, Bu? Bu Leni Marlina? Oh, Replisia. Oke. Bu Replisia. Dah, begitu Replisia akhirannya A. Ayo Bu Yusni disambut. Apa awal bunga yang hurufnya A? Anggrek, bagus sekali. Bu Julina, apa? Huruf A lagi. Nama bunga awalannya huruf A. Ayo, bunga apa? Hurufnya A. Atau ada Bapak Ibu guru yang bisa menjawab apa nama bunga yang awalannya huruf A selain anggrek? Ya, Bu Marlina. Huruf ma huruf A, Bu, huruf A. Tadi sambungan dari Bu Yusni kan anggrek. Anggrek. Tadi Bu Yusni anggrek ya? Oh, berarti huruf K. Berarti huruf K. Aduh. Berarti huruf K. Oke, Bu Marlina, apa Bu? K. Kamboja. Oke, Kamboja berarti akhirannya A. Nah, Bu Julina apa? Huruf A. A lagi. Kembali ke A. Atau Bapak Ibu guru ada yang tahu selain selain anggrek apa lagi? Bu Ramlah tahu atau Pak Wayono atau Pak Gofur? Silakan Resahan yang tahu, Bu. Oke, Bu Anggri Melani. Apa Bu Anggri Melani? Apa, Bu? Oh ya, Asoka. A lagi. Ayo Pak Wayono, apa kira-kira? Asoka, huruf A lagi. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Iya, Asoka berarti huruf A lagi. A- Bunga almond. Oke, bener. Berarti huruf N, almond ya. Ayo, Bu Ramla apa N? Huruf N. Almond. Almond hurufnya akhirnya apa? Oh, oh almond ada pakai D, Bu Ramla. Apa kira-kira Bu Ramla? D, D. Delima. Delima. Ada bunga delima namanya? Ada bunga delima? Ada ya? Oke, oke, oke. Oke. Baik, Bapak Ibu guru. Intinya di sini dengan ice breaking membuat kita ini ya terhibur dan membuat kita sedikit tersenyum ya dan juga tertawa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Oke. Bu Yusni ya ada apa Bu? Apa resign? Ada apa Bu? Salah pencet ya? Salah pencet ya? Oke Bapak Ibu guru hebat. Baiklah kita langsung tangannya lah saya. Baik Bapak Ibu, kita ke materi ya. Izin share screen ya Bapak Ibu guru. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, marilah kita bersama-sama memaparkan
tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Perkenalkan, nama saya Sulistiadi. Saya adalah peserta CGP Angkatan 9, Kabupaten Asahan, berasal dari unit kerja UPTD SDN 01383841 Sesila Timur. Bapak Ibu guru hebat, adapun konsep daripada inti budaya positif itu terbagi menjadi 8. Pertama, di mana nantinya kita akan mengadakan perubahan paradigma cara kita belajar. Dilanjut dengan melakukan disiplin positif, dilanjut lagi menanamkan nilai-nilai kebajikan, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, setelah itu ada motivasi perilaku manusia, ada juga posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu guru hebat, adapun yang melatar belakangi budaya positif, menurut Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dari penjelasan itu, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya perubahan paradigma belajar itu yang mana dulunya pembelajaran itu selalu berfokus pada guru. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan perubahan, yaitu merubah bagaimana agar pembelajaran itu bukan hanya berfokus pada guru, tapi pembelajaran itu sebaiknya berfokus pada peserta didik. Artinya dalam hal ini guru sebagai fasilitator yang mana fungsinya adalah untuk memfasilitasi kebutuhan daripada peserta didik kita. Nah, di situ kita sebagai fasilitasi memantau perkembangan peserta didik kita di dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsi. Yang ketiga yaitu tentang penjelasan nilai-nilai kebajikan. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diani Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtues yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai
oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini erat kaitannya dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, di mana IKM dalam hal ini sudah mulai diterapkan di satuan pendidikan. Di tempat saya juga bekerja ataupun mengajar, sudah mulai menerapkan yaitu kurikulum merdeka. Dimulai dari fase A, fase B, fase C juga. Dan di unit kerja kami itu berlaku di kelas 1 dan kelas 4. Adapun profil pelajar Pancasila sama-sama kita ketahui, yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian adanya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini erat kaitannya dengan IKM yang sedang kita laksanakan di unit satuan tempat kita bekerja. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjutkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu adanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kemudian ada kekuasaan dan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu dapat kita bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga ini yang sangat hendaknya kita tanamkan dalam diri kita yaitu yang ketiga, yaitu seyogianya kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan itu dapat kita lihat yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Kita lanjut penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri atau institrik. Nah, kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Adapun 5 posisi kontrol guru di sini yaitu guru itu adalah sebagai kadang-kadang ada guru yang dia sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian juga sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau dan ada juga sebagai manajer. Untuk penjelasan ini sebentar Bapak Ibu, saya coba akan share-share-kan di versi yang kedua. Ini saya coba stop dulu. Saya akan coba jelaskan apa maksud 5 kontrol guru tersebut. Nah, di sini kita lihat 5 posisi kontrol restitusi, yaitu pertama guru sebagai penghukum. Itu maksudnya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti yang terakhir kamu gitu. Selalu pasti yang terakhir selesai begitu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara
agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia menghukum siswa tersebut. Nah, posisi guru sebagai penghukum ini kurang bagus Bapak Ibu guru ya, karena dia seperti ada diktator di situ. Ada pemaksaan sehingga dapat menekan daripada peserta didik kita begitu ya. Baru yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Nah, dalam posisi seperti ini, maka guru itu seakan-akan memojokkan murid, sehingga itu murid selalu merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, kita mau berusaha bagaimana kata-kata ini mau kita hindari, yaitu sebagai penghukum dan memojokkan murid, seperti berkata, "Ibu sangat kecewa loh, Bapak sangat kecewa dengan kalian." Nah, itu kata-kata yang sebetulnya dapat membuat murid itu menjadi down gitu ya Bapak Ibu. Terus ada lagi kata, "Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu itu berbuat begini?" Nah, ini kata-kata yang sebaiknya tidak layak untuk guru utarakan ke siswa, karena di situ membuat siswa semakin merasa bersalah dan merasa terpojok gitu. Baru yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, di sini maksudnya adalah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, juga bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Nah, itu posisi guru sebagai teman. Jadi, guru itu seakan-akan menjadikan siswa itu sebagai teman gitu. Memang ada posisi positifnya, tetapi ada lagi yang lebih bagus daripada itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada catatan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan murid akan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Nah, itu Bapak Ibu ya, hal negatif dari posisi guru sebagai teman begitu. Memang sudah bagus, tapi ada hal negatifnya. Nah, begitu. Lanjut, yaitu guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, yaitu dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensinya apa?" Nah, begitu ya Bapak Ibu. Atau begini, kamu tidak sekolah, kamu tidak sekolah semalam, padahal ibu atau bapak melihat kamu loh sedang bermain-main. Nah, di situ guru seakan-akan sebagai pemantau. Jadi ada catatan di sini di mana seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker ataupun slip catatan dan daftar cek. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang terakhir atau yang kelima, guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata seperti ini ya Bapak Ibu. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian ada lagi perkataan, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, sebagai catatan, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi dari kelima posisi guru, ya, yang pertama tadi sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Dari kelima itu Bapak Ibu guru hebat, yang paling bagus di sini yang harus hendaknya kita tanamkan adalah guru sebagai manajer. Karena di sini guru akan menggali atau akan mencari tahu begitu apa penyebab anak didik kita itu jika mereka mengalami masalah, kita gali dulu permasalahannya itu apa dan kita selesaikan dengan solusi yang terbaik. Begitu ya Bapak guru hebat. Nah, yang keenam yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu guru, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas yaitu guru dan murid. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, hendaknya di dalam kelas kita juga membuat sebuah keyakinan kelas ya. Nah, mungkin kalau dulu istilahnya itu peraturan kelas. Nah, kata peraturan kelas ini mau kita robah menjadi sebuah kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Karena kata peraturan itu sepertinya ada kata memaksa di situ. Maka dalam hal ini kata peraturan sedikit kita akan robah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa dilakukan di kelas masing-masing Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu guru bermusyawarah dengan murid begitu ya. Sebelum membuat sebuah kesepakatan, kita ajak murid bermusyawarah. Nanti guru akan mengajukan pertanyaan ke peserta didik seperti ini misalkan. Anak-anak, kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas. Ayo, kira-kira kesepakatan apa yang harus kita buat agar pembelajaran kita di dalam kelas lebih nyaman. Nanti mungkin dari antara siswa-siswa tersebut ada yang akan mengutarakan pendapatnya. Mungkin mereka akan berkata, Pak, dalam kelas itu ketika belajar Pak, nggak ini jangan ribut misalkan seperti itu. Nah, udah kita catat aja Bapak Ibu di papan gitu kan. Kemudian ada lagi yang bilang, Pak, dalam kelas nggak boleh makan. Nah, kita catat dulu. Mungkin ada lagi yang berkata, Pak, dalam kelas kalau kita belajar itu kalau mau bertanya sebaiknya angkat tangan. Nah, kita catat dulu semua ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, itulah menjadi sebuah kesepakatan. Nah, setelah kesepakatan dibuat, baru tinggal guru itu merubah kata-kata yang sedikit mungkin agak kesannya
kurang bagus, bagaimana dipoles menjadi kata-kata yang enak untuk didengar. Karena kata tidak boleh itu dia mengarah ke negatif. Jadi kata tidak boleh itu mari kita sama-sama cari bahasanya biar tidak ada unsur negatif di situ. Jadi kita bisa aja nanti buat seperti tidak boleh makan di dalam kelas. Nanti bisa kita rubah katanya menjadi seperti ini. Di dalam kelas baiknya siswa tertib, ataupun di dalam kelas sebaiknya siswa melakukan pembelajaran yang berfokus, ataupun jika siswa akan makan gitu sebaiknya dibuat atau dilakukan ketika jam istirahat. Ya Bapak Ibu guru, nanti kita semua bisa mencari kata-kata kesepakatan kelas yang lebih enak untuk didengar untuk kita buat. Nah, dari kesepakatan itu maka nanti akan menjadi sebuah keyakinan Bapak Ibu guru. Menjadi sebuah keyakinan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita setiap kali melakukan perjalanan, misalkan mau ke kota untuk belanja ya Bapak Ibu, mau belanja ke Kisaran ataupun belanja ke Medan ataupun kemana saja ya Bapak Ibu mau berangkat, pasti Ibu tidak lupa menggunakan helm. Nah, helm itu adalah sebuah peraturan di mana nanti yang nggak pakai helm itu bakal kena razia ataupun melanggar hukum gitu. Memang awalnya kita agak gini kan, kenapa sih setiap mau melakukan perjalanan harus pakai helm, berat-berati gitu. Nah, lambat laun setelah kita berketerusan memakai helm, nanti kita akan menyadari, oh ternyata dengan memakai helm manfaatnya banyak. Yang pertama, terhindar dari debu. Yang kedua, dengan memakai helm maka melindungi kepala kita dari benturan dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itulah sebuah keyakinan. Aku kalau nggak pakai helm nanti ketika melakukan perjalanan aku bisa bahaya. Nah, begitu juga ya Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu murid kita biasakan dengan membuat kesepakatan kelas, maka nanti mereka akan mempunyai jiwa sebuah keyakinan. Nanti kalau aku belajar makan di dalam kelas, nah ini melanggar kesepakatan. Nah, aku nanti bisa nggak fokus belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini pelan-pelan bagaimana sama-sama kita terapkan di kelas kita dengan membuat kesepakatan dan nanti akan berubah menjadi sebuah keyakinan yang untuk kita taati bersama. Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu ya Bapak Ibu dibagi menjadi tiga ya. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tentang validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, yang pertama maaf ya Ibu, yang pertama adalah menstabilkan identitas sisi satu. Ini di sini kalau kita perhatikan ada sebuah gambar segitiga, makanya di sini disebut dengan kata segitiga restitusi, di mana di sini ada tiga tindakan yang saling berkaitan. Pertama yaitu menstabilkan identitas, baru yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Pada sisi satu yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses sebuah pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Maka di sini peran guru adalah mengajukan pertanyaan seperti membuat kesalahan suatu yang wajar. Nanti guru akan mengatakan seperti ini. Berbuat kesalahan itu merupakan hal yang wajar dilakukan karena itu adalah manusiawi, begitu. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna. Kata manusia tidak ada yang sempurna. Nah, ini kita bisa ungkapkan ke siswa kita. Nah, memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu pasti pernah mengalami yang namanya kesalahan. Jadi itu kata-kata yang dapat membuat anak itu tidak merasa bersalah begitu, ataupun anak itu tidak merasa dipojokkan begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, kita memperbaiki masalah ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini loh, Nak. Dan yang keempat,
saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini kata-kata yang bisa kita utarakan saat kita berada di posisi menstabilkan identitas. Jadi ini maksudnya begini loh Bapak Ibu. Misal ada siswa kita yang berbuat kesalahan. Contohnya misalkan siswa yang terlambat, ya Bapak Ibu, siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah, biasanya guru itu selalu menyalahkan siswa tersebut. Yang pertama dengan cara menghardiknya dengan keras. Kamu ini selalu ketinggalan saja. Ataupun, hei kamu ketinggalan, jangan masuk ke barisan. Kemudian kita bilang ke anak itu kan, kamu ketinggalan nanti kamu bapak tinggalkan. Nanti ibu guru tinggalkan kamu kalau kamu selalu ketinggalan di dalam kelas. Nah ini sebetulnya perkataan yang sering diungkapkan oleh guru dan itu dianggap hal yang wajar. Padahal di sini ada kata-kata yang lebih baik yang bisa memperbaiki masalah. Makanya kita sebagai guru itu harus mencari dulu letak permasalahannya di mana gitu ya. Di mana kok anak itu bisa salah? Maka di sini kita Bapak Ibu kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini. Maka kita nanti bisa tanya dulu. Kita panggil siswa tersebut. Nah, kita tanya. Di sini peran menstabilkan identitas kita seperti ini. Nak, Bapak dengar dari guru piket, katanya kamu terlambat sekolah ya? Nah, kita tanya dulu seperti itu Bapak Ibu. Jangan langsung kita, "Woi, kamu kerjaannya terlambat. Kamu siswa yang selalu terlambat. Kamu nanti bisa tinggal kelas." Nah, ini kata-kata yang seyogianya tidak pantas diucapkan oleh seorang guru. Maka sebagai guru yang memiliki yang berpihak pada murid ataupun guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan, guru itu harus mencari tahu dulu. Nah, kita panggil siswa tersebut, kita tanya. Nah, menurut Pak Guru atau Bu Guru dapat informasi dari guru piket katanya kamu terlambat, apakah itu benar? Maka nanti siswa itu akan menjawab, "Ya Pak, ya Bu, saya terlambat." Nah, lalu kita tanya, "Nah, berbuat kesalahan itu memang suatu hal yang wajar." Nah, begitu ya, karena itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Nah, coba Pak Guru tanya, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Nah, kita harus cari tahu dulu permasalahan dari siswa itu. Mungkin anak akan menjawab, "Oh Pak, tadi saya terlambat karena saya membantu mama saya. Pak, saya terlambat karena saya membantu ayah saya terlambat karena membantu kakak saya." Nah, nanti kan muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Maka baru nanti kita masuklah ke bagian validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah, di mana di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, di mana guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada atau suara tidak menghakimi dan memojokkan. Dari sini nanti bisa kita ajukan pertanyaan seperti ini ya. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, begitu ya, mengkorek informasi yang ada. Baru segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di mana teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara instinktif, di mana saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Maka kita bisa ajukan pertanyaan seperti ini. Sebagai keluarga ataupun satu kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah, nanti kalau kita sudah masuk ke poin ini, ke poin menanyakan keyakinan, maka nanti kita kembalikan ke peserta didik kita. Seperti ini misalkan. Nah, coba kamu merasa kamu telah kamu terlambat. Nah, kira-kira itu sesuai dengan kesepakatan kelas kita tidak? Sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Maka nanti murid akan menjawab, "Tidak Pak,
Nah, nilai apa yang sudah kamu langgar? Maka nanti anak akan menjawab, disiplin Pak. Nah, seperti itu. Baru kita tanyakan kembali. Nah, kamu telah melanggar keyakinan kita. Apakah kamu mau memperbaikinya lagi, Nak? Maka anak itu menjawab, mau Pak. Nah, yuk sama-sama kita cari solusinya. Jadi di situ kita tidak mengklaim murid, di situ kita tidak menghukum murid, atau di situ kita tidak menyalahkan murid semata-mata. Nah, jadi kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, saya yakin Bapak Ibu guru antara pendidik dengan murid nantinya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, di sini kita lihat ada di segi tiga restitusi ini, di mana di sini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di bagian tindakan yang salah itu poinnya adalah murid itu pasti punya alasan mengapa murid itu melakukan itu. Kemudian apakah atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu di bagian menanyakan keyakinan. Kemudian kamu ingin menjadi seperti apa? Itu di bagian keyakinan. Di bagian menstabilkan identitas itu, maka seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video ya Bapak Ibu guru, video segitiga restitusi. Coba di sini saya akan perlihatkan videonya. Tapi sebelumnya saya izin stop screen dulu di bagian ini, di bagian pematerian. Kita akan lihat dulu contoh video di mana guru menggunakan segitiga restitusi itu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Bentar saya coba searchingkan dulu. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Revolusi paling hemat. Wow, yang satu pakai Rinso Magic baru. Set timer 30 menit, ya Rinso Magic bersih lebih cepat, berarti. Bentar ya Bu, saya izin share videonya biar Bapak Ibu guru lebih memahami seperti apa sih praktek segitiga restitusi itu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya izin share. Apakah terlihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu guru, apakah sudah terlihat? Ya, sudah ya. Oke. Baik, saya coba akan putarkan videonya. Listrik lebih hemat. Rinso Magic baru, buktikan hematnya. Sudah terlihat Bu? Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sudah terlihat? Sudah ya. Calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Cikesal, Kabupaten Serang. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna
untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mina tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mina, tadi ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Dika? Ya Bu, habis kesal sih. Kenapa kesal? Dika terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya baik, terus juga selalu dicontek. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Dika. Dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Tapi Dika hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dika. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Mina. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih. Nah, sekarang contoh kasus 2 yaitu Ajis, tadi ibu siswa mendengar laporan dari guru Diki. siswa yang Sering datang terlambat ke sekolah ya, sehingga Bu. banyak pelajar. Sabar dan dapat Ajis sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ajis, tadi ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ajis sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Jis, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik, Ajis, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi contoh daripada kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi hal itu juga sudah saya pelan-pelan saya terapkan di sekolah saya Bapak Ibu. Nah waktu itu ada siswa saya yang ini mendobrak pintu pagar gitu ya, pintu pagar sekolah, sehingga pagarnya itu agak sedikit melewat lah dibilang.
kemungkinan kalau kita belum belajar tentang segitiga restitusi, pasti kita akan mengklaim siswa ataupun kita akan marah-marah kepada siswa. Mungkin kita akan hukum dia atau sebaliknya kan, ataupun tindakan-tindakan yang lain. Tapi setelah kita mengetahui ataupun mempelajari segitiga restitusi ini, maka pentingnya kita mencari tahu kenapa bisa pintu besi itu terdobrak ataupun kenapa pintu besi itu bisa sampai meleot lah kalau orang Jawa bilang ya, gitu ya. Maka kita panggil anak tersebut, kita cari tahu informasinya, kita menuju ke validasi, kemudian kita tindakannya salah dan menanyakan keyakinan kelas. Maka di situ ditemukan titik solusi yang lebih nyaman gitu, baik bagi guru maupun bagi siswa. Jadi itu sangat baik sekali jika kita terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu guru. Jadi demikian Bapak Ibu guru penjelasan dari saya tentang budaya positif, diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan. Ini masih ada waktu kita beberapa menit. Saya persilakan untuk kita diskusi bersama. Di sini ada Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3, 4, setelah dan guru yang lain. Adakah yang mau kita diskusikan? Boleh Bapak Ibu, saya persilakan dengan segala hormat. Atau mungkin Bu Mardiana pernah mengalami siswa yang bermasalah tidak di kelasnya? Iya. Ya. Oh, ini. Ya. Oh, iya, Bu. Nggak nyaman ya, Ibu ya? Nggak nyaman ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu guru dan Ibu Mardiana ya. Pertama kita cari dulu latar belakang dari siswa tersebut. Kalau tadi menurut penjelasan dari Bu Mardiana tadi, siswa tersebut mengalami ataupun ada berkebutuhan khusus ya, ada latar belakang berkebutuhan khusus ya. Di sini memang sih ada kata maklum di situ ya, karena memang di bawah rata-rata gitu kan. Tapi menurut saya Ibu juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini, di mana nanti yang pertama, langkah Ibu yang pertama adalah memanggil siswa tersebut. Siswanya dipanggil, ya kan? Kemudian Ibu stabilkan dulu identitasnya. Ibu panggil, kemudian Ibu tanya, "Nah, nanti Ibu bisa sampaikan ke siswa tersebut, nah, menurut cerita dari teman-teman, siapa namanya Bu? Anak murid itu misalkan contohnya Al ya. Sapri misalkan. Nah, menurut teman-teman Sapri, mereka itu semua pada bilang ke Ibu kalau Sapri berbuat seperti ini, melakukan seperti ini. Apakah benar yang mereka sampaikan ke Ibu itu?" Nanti kan anak akan menjawab, "Ya Bu, benar." Nah, ataupun ya Bu, tapi nggak sering ya Bu. Mungkin anak itu kan berkata seperti itu kan. Nah, setelah itu baru Ibu akan tanya, apa penyebabnya? Nah, kamu tahu nggak tindakan yang kamu lakukan itu benar atau salah menurutmu? Tanya seperti itu. Ya Bu, salah. Nah, kalau salah, pasti kamu tahu kenapa kamu melakukan itu. Alasannya apa kamu melakukan itu? Nah, mungkin dia akan kalau dia kalau dia dalam posisi enak saat sharing seperti itu, dia mungkin akan curhat gitu, Bu. Aku merasa nggak dikawani Bu, aku selalu diasingkan sama teman-temanku, aku selalu dibiarkan sama temanku. Sehingga terkadang anak itu
memang sengaja mau mencari perhatian gitu dengan cara membuat sesuatu kegaduhan lah di dalam. Biasanya kalau dia membuat kegaduhan kan otomatis guru itu kan jadi perhatian. Ibaratnya apa? Biar numpang pansos gitu. Kayak gitu Bu. Jadi penting sekali Bu Ibu melakukan pendekatan kepada siswa dengan menerapkan segitiga restitusi itu. Baru Ibu sampaikan nanti, nah menurutmu itu kamu menjahati teman, kamu mencagili teman, kira-kira itu perbuatan yang salah atau benar nak? Nah, Ibu tanyakan ke siswa seperti itu. Nah, kalau misalkan dia ini, mungkin dia akan berkata, salah Bu, yang saya lakukan itu salah. Nah, kalau itu salah, kan itu melanggar keyakinan kelas kita kan? Nah, itu seperti itu. Nah, kira-kira kamu mau berubah nggak menjadi anak yang baik? Nah, disitu nanti peran Ibu menyampaikan terus, mengarahkan siswa itu untuk terus agar anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Itu langkah yang pertama, menerapkan segitiga restitusi. Baru yang kedua, Ibu bisa menghubungi juga orang tuanya. Orang tuanya kita hubungi, melakukan pendekatan dengan orang tua. Setidaknya kita mencari informasi juga, kita cari tahu juga kenapa anak ini bisa seperti ini. Mungkin nanti orang tua akan memberikan penjelasan, oh Pak itu ada ininya. Jadi nanti setelah itu baru kita bisa mengambil kesimpulan dari yang dia alami, kemudian di rumahnya dia apakah juga seperti itu gitu. Nah baru di sini nanti ibu guru bisa mengambil sebuah kesimpulan tindakan apa yang lagi yang harus tepat untuk dilakukan agar siswa tersebut bisa menjadi lebih baik. Nah seperti itu Bu mungkin masukannya. Ya Ibu Mardiana sama-sama. Atau ada yang lain sebelum kita tutup Bapak Ibu? Mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada permasalahan di kelas yang mau kita selesaikan bersama, saya persilakan. Dan kayaknya bisa ya Bapak Ibu kita terapkan segitiga restitusi ini ya di kelas kita, bisa ya Bapak Ibu. Apa tadi segitiga restitusi? Yang pertama yaitu, ini coba saya sedikitkan lagi ya. Jadi ini ilmu buat kita Bapak Ibu, ini ilmu buat kita karena di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Nih ya Bu, yang pertama kita stabilkan identitasnya. Nah siswa itu ya kita ajak diskusi gitu. Siswa itu kita ajak berembuk gitu. Kita panggil, kemudian kita duduk nyaman bersama siswa dan kita tanyakan kenapa dia melakukan itu gitu. Kenapa dia melakukan hal seperti itu. Baru kita bilang ke siswa tersebut, berbuat kesalahan itu memang hal yang wajar karena setiap manusia itu pasti tidak luput yang namanya kesalahan. Baru nanti kita mengarah ke ini ya, tindakan yang salah. Pasti siswa itu punya alasan kenapa siswa itu melakukan hal itu gitu. Sehingga nanti mereka akan mengutarakannya dan kita bisa mencari benang merahnya untuk kita jadikan solusi bersama. Dan setelah itu, seperti yang saya bilang tadi, kita di kelas itu juga harus punya kesepakatan dan memiliki sebuah keyakinan. Jadi nanti jika ada siswa kita itu yang melanggar keyakinan, maka kita akan menanya, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, nanti siswa akan menjawab, tidak Pak, tidak sesuai. Nah gitu. Jadi menurutmu keyakinan apa yang sudah kau langgar? Mungkin dia akan menjelaskan, saya telah berbuat ini Pak, berbuat itu Pak. Nah, begitu. Baru nanti sebagai tahap solusinya, nanti kita juga bisa menanya ke siswa, kira-kira apa yang harus, seperti yang tadi anak terlambat tadi kan, ditanya sama gurunya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan nak supaya kamu tidak terlambat lagi. Maka anak itu kan menjawab sendiri, saya akan tidur cepat Bu, kemudian saya akan mengurangi main handphone di malam hari. Nah seperti itu. Jadi lebih enak gitu mencari solusi dengan cara berdiskusi dengan siswa kita. Demikian ya Bapak Ibu. Oke. Sepertinya sudah paham ya Bapak Ibu guru semua ya. Sudah ya Bapak Ibu. Bu, kalau sudah Bapak Ibu yang sudah paham boleh ini Bu kirim stiker hati di apa kita ini kan di gimmick kita ini ada gambar stiker hati nggak? Nah seperti ini. Nah, Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Tepuk tangan meriah. Ya, oke. Makasih semuanya. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita tutup, saya ada sedikit ice breaking nih ya. Ini nanti bisa Ibu terapkan di kelas.
bisa Ibu buat di kelas bersama anak murid, ya bisa Ibu terapkan bersama anak murid. Yaitu tepuk-tepuk aja Bu, tepuk-tepuk. Sedikit tepuk-tepuk. Sedikit tepuk-tepuk. Ya. Nanti kita ajak siswa untuk melakukan tepuk wow. Mungkin sebagian sudah ada yang pernah dengar ya. Nanti guru berkata seperti ini, anak-anak semua angkat tangannya seperti ini. Nah, coba yuk kita praktik Bapak Ibu guru. Semuanya kita praktek. Mari tangannya kita angkat semua seperti ini. Oke, Bu Mardiana, Bu Julina. Baik Bu, kita angkat tangannya seperti ini. Sudah ya? Oke, baru nanti kita bilang ke siswa, tepuk wow, tepuk lagi 3 kali. Kasih W, seperti ini kasih W membentuk huruf W ya. Sekali lagi tepuk wow. Kasih W, kasih O, O-nya gini Bu ya, gini. O-nya kayak bentuk bulat. O, ya O. Kasih O. Baru tepuk lagi. Kasih W lagi. Ya, baru tepuk lagi. Wow, gitu. Ya, saya ulangi ya. Coba saya praktekkan dulu. Tepuk anak-anak, ayo kita tepuk wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, coba kita praktek yuk, kita praktek Bapak Ibu, kita praktek ayo. Ayo, anak-anak, kita ibaratin semua ini anak-anak ya. Anak-anak, ayo kita tepuk wow, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan Bapak Ibu guru. Oke. Ya. Nah, sebagai penutup pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini, saya ingin merefleksi Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang barusan saya sampaikan, kira-kira menurut Bapak Ibu guru, ataupun pematerian kita, diseminasi kita pada sore hari ini, kira-kira berkesan ataupun hal apa yang ingin Bapak Ibu utarakan. Saya coba menuju ke Bapak Wahyana Lubis, kira-kira Bapak Wahyana Lubis refleksi kita hari ini bagaimana Pak Wahyana Lubis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyana Lubis yang menyampaikan refleksi kita pada sore hari ini. Selanjutnya satu lagi saya coba ingin bertanya kepada Bu Marlina Kristina Sitorus ya. Ibu kira-kira refleksi apa yang Ibu rasakan pada pemateri kita pada sore ini? Di unmute Bu, silakan dibuka mic-nya. Ibu suaranya nggak kurang kedengaran Bu, suaranya kecil sekali Bu, bisa. Batuk ya Bu ya, batuk ya. Ya macamnya Ibu Marlina masih ini ya, ya Bapak Ibu masih
kurang sehat ya batuk-batuk, begitu dari kondisi batuk. Baik, selanjutnya coba mungkin Bu Mardiana bisa merefleksi sedikit Bu Mardiana kegiatan kita pada sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segitiga restitusi budaya positif. Oh, setengah jam juga. Restitusi. Ya. Restitusi. Ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu guru hebat, makasih semuanya ya sudah sangat bagus sekali refleksinya di sini. Sungguh sangat menggugah di saya juga dan kita semua untuk melakukan perubahan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Bagaimana ini kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk bisa kita laksanakan. Ya, untuk mengambil berkah acara kita pada sore hari ini, mari kita berdoa dulu Bapak Ibu. Kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Dalam hal ini, coba akan saya pimpin. Baik Bapak Ibu guru, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu guru, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu guru di emotnya, di emot gibitnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.